أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ayat 213. Tafsirnya adalah manusia itu umat yang satu, yang bersatu dalam keimanan, lalu mereka bertikai paham sehingga sebagian mereka beriman, dan sebagian lainnya kafir, maka Allah pun mengutus para nabi kepada mereka membawa berita gembira, bahwa orang yang beriman akan masuk surga, dan peringatan bahwa orang-orang kafir akan masuk neraka, dan menurunkan bersama mereka kitab, dengan arti kitab-kitab, dengan benar, berkaitan dengan menurunkan agar ia memberi keputusan dengan kitab itu, di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan mengenai agama. Dan tidaklah berselisih tentangnya, mengenai agama itu, kecuali orang-orang yang diberi kitab, maka berimanlah sebagian dan kafir sebagian, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, yang membuktikan ketauhidan. Lafat min, berkaitan dengan ihtalafa dan bersama kalimat yang sesudahnya, ia didahulukan dari istitsna dalam makna, karena kedengkian dari orang-orang kafir sesama mereka, maka Allah menunjuki orang-orang yang beriman mengenai yang mereka perselisihkan itu kepada, sebagai penjelasan, kebenaran dengan izinnya, artinya kehendaknya. Dan Allah menunjuki siapa yang disukainya, artinya untuk ditunjuki ke jalan yang lurus atau jalan yang benar. Ayat 214. Tafsirnya, ayat berikut diturunkan mengenai susah payah yang menimpa kaum muslimin. Ataukah, maksudnya apakah, kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum, maksudnya belum datang kepadamu seperti yang datang kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, di antara orang-orang beriman berupa bermacam-macam cobaan, lalu kamu bersabar sebagaimana mereka bersabar, mereka ditimpa oleh, kalimat ini menjelaskan perkataan yang sebelumnya, malapetaka, maksudnya kemiskinan yang memuncak, kesengsaraan, maksudnya penyakit, dan mereka diguncang, atau dikejutkan oleh bermacam-macam bala, hingga berkatalah, baris di atas atau di depan artinya telah bersabda Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, yang menganggap terlambatnya datang bantuan disebabkan memuncaknya kesengsaraan yang menimpa mereka, bilakah datangnya pertolongan Allah yang telah dijanjikan kepada kami. Lalu mereka mendapat jawaban dari Allah, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat kedatangannya. Ayat 215. Tafsirnya, mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang apa yang mereka nafkahkan. Yang bertanya itu ialah Amar bin Jamuh, seorang tua yang hartawan, ia menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang akan dinafkahkan dan kepada siapa dinafkahkannya. Katakanlah kepada mereka apa saja harta yang kamu nafkahkan, harta merupakan penjelasan bagi apa saja dan mencakup apa yang dinafkahkan yang merupakan salah satu dari dua sisi pertanyaan, tetapi juga jawaban terhadap siapa yang akan menerima nafkah itu, yang merupakan sisi lain dari pertanyaan, dengan firman-Nya, maka bagi ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan artinya mereka lebih berhak untuk menerimanya. Dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat, baik mengeluarkan nafkah atau lainnya, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya dan akan membalasnya. Ayat 216. Tafsirnya, diwajibkan atasmu berperang, yakni menghadapi orang-orang kafir padahal hal itu suatu kebencian, maksudnya suatu hal yang tidak disukai, bagi kamu, menurut tabiat, disebabkan amat menyusahkannya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal baik bagi kamu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal amat buruk bagi kamu. Ini disebabkan kecenderungan nafsu pada syahwat atau keinginan-keinginan yang pasti akan mencelakakannya, dan enggannya melakukan taklif atau tugas-tugas yang akan membahagiakannya. Siapa tahu bahwa dalam peperangan, walau kamu membencinya, tersembunyi kebaikan, misalnya kemenangan dan harta rampasan atau mati syahid dan memperoleh pahala. Sebaliknya dalam meninggalkan, walaupun menyenangkan hatimu, terdapat keburukan, misalnya kehinaan dan kemiskinan serta luput dari pahala. Dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang baik bagimu, sedang kamu tidak mengetahui yang demikian itu. Maka bersegeralah melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukannya yang pertama di antaranya terdapat Abdullah bin Jahsy. Mereka memerangi orang-orang musyrik dan membunuh Ibnul Hadrami pada hari terakhir bulan Jumadil Akhir hingga mereka memasuki awal bulan Rojab salah satu bulan suci. Mereka lalu dicela oleh orang-orang kafir karena telah menghalalkan bulan suci itu, maka turunlah ayat berikut. Ayat 217. Tafsirnya, mereka menanyakan kepadamu tentang bulan haram, atau bulan suci yakni berperang padanya menjadi badal istimal. Katakanlah kepada mereka, berperang dalam bulan itu adalah besar, maksudnya dosa besar, berperang menjadi mubtada, sedangkan besar menjadi kabarnya, tetapi menghalangi manusia, menjadi mubtada dari jalan Allah, maksudnya dari agamanya, dan kafir kepadanya, serta menghalangi ia masuk Masjidil Haram artinya kota Mekah, dan mengusir penduduknya daripadanya, sebagaimana yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang mukmin, sedang yang menjadi kabarnya ialah lebih besar lagi, artinya dosanya, di sisi Allah daripada berperang itu. Sedangkan berbuat fitnah artinya kesyirikan, lebih besar lagi dari pembunuhan bagimu padanya.
Dan tidak henti-hentinya mereka, maksudnya orang-orang kafir, memerangi kamu, hai orang-orang beriman, hingga, maksudnya agar mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, sekiranya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itu menjadi sia-sia, atau batal amal-amal mereka, yang saleh di dunia dan akhirat hingga tidak dianggap dan tidak diberi pahala. Mengaitkannya dengan kematian menunjukkan bahwa seandainya ia kembali kepada Islam sebelum mati maka amalnya tidaklah batal dan tetap diberi pahala serta tidak perlu diulangi lagi, haji misalnya. Demikianlah menurut pendapat Syafi'i, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tatkala anak buah pasukannya tadi menyangka bahwa meskipun mereka tidak berdosa, tetap tidak beroleh pahala karena melakukan peperangan pada bulan haram maka turunlah ayat berikut. Ayat 218. Tafsirnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah meninggalkan kampung halaman mereka, dan berjihad di jalan Allah yakni untuk meninggikan agamanya, mereka itu mengharapkan rahmat Allah artinya pahalanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap orang-orang beriman. Sadaqallahul azim.